Presiden Joko Widodo tegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme resmikan warung NKRI. Penjualan sepeda motor listrik di Indonesia International Motor Show 2023 naik 80%. Halo pemirsa, senang sekali saya Afra Augesti bisa kembali menyapa Anda dalam Kilas Nusantara Siang Senin 27 Februari. 3 cuplikan berita tadi akan kami hadirkan dalam jumpa kita pada hari ini dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menghadiri rapat koordinasi nasional pemenangan pemilu Partai Amanat Nasional di Semarang pada hari Minggu kemarin. Dalam agenda tersebut, Kepala Negara berpesan agar politik harus tetap mempersatukan bangsa. Menjelang tahun politik 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berpesan agar seluruh partai politik menjaga kondusivitas politik di Indonesia. Semua partai politik harus bekerja sama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Presiden Jokowi dalam pembukaan workshop dan rapat koordinasi nasional Rakornas Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional atau PAN yang diselenggarakan di Kota Semarang pada Minggu 26 Februari. Di hadapan ribuan kader PAN yang hadir, Jokowi mengingatkan pentingnya kerjasama dalam politik guna menggalang persatuan dan kesatuan. Karena menurut Jokowi, politik tidak boleh memecah belah bangsa, namun harus mampu mempersatukan. Jadi memang dalam politik kalau yang namanya kerjasama itu memang wajib. Jangan justru politik itu memecah belah kita. Presiden Joko Widodo menambahkan, hasil dari kerjasama dalam politik yang mengutamakan gotong royong atau kerjasama yang erat antar partai politik telah membuahkan kebijakan-kebijakan selama ia memimpin. Salah satunya pemerataan pembangunan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara mewartakan. Beralih ke Jawa Timur, Badan Nasional Penanggulangan Teroris meresmikan warung NKRI di Kabupaten Jember. Warung NKRI ini merupakan wadah untuk berdiskusi dalam rangka merawat nilai-nilai kebangsaan dan 4 pilar kebangsaan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar mendatangi sejumlah warung NKRI ke-21 yang bertempat di Jalan Karimata, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu 26 Februari. Warung NKRI ini merupakan wadah untuk berdiskusi dalam rangka merawat nilai-nilai kebangsaan dan 4 pilar kebangsaan, termasuk mencegah tumbuhnya terorisme serta intoleransi. Boy mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh memberi sumbangsi terhadap segala tindak terorisme. Jangan sampai terpengaruh atau bahkan berbahaya. Contoh lainnya adalah memberikan sumbangan terhadap upaya-upaya gerakan yang mengarah intoleransi radikal terorisme. Sumbangan itu akhirnya ternyata diberikan kepada kelompok-kelompok yang intoleran, kelompok-kelompok yang memperjuangkan nilai-nilai berbasis kekerasan. Itu terjadi. Adanya warung NKRI di Kabupaten Jember ini merupakan upaya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam mewujudkan Indonesia yang aman, damai, harmoni, dan sejahtera. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan. Kabar baik datang dari meningkatnya peminat pengguna motor listrik yang terlihat dari melonjaknya penjualan sepeda motor listrik saat penyelenggaraan Indonesia International Motor Show IIMS 2023. Kenaikan ini bahkan tercatat mencapai 80%. Animo masyarakat tanah air terhadap penggunaan kendaraan listrik kian meningkat. Hal itu terlihat dari melonjaknya penjualan sepeda motor listrik dalam penyelenggaraan Indonesia International Motor Show IIMS 2023. Saat ditemui di lokasi pameran otomotif G-Expo Kemayoran, Jakarta, Minggu 26 Februari,
Penjual mengaku pameran otomotif yang telah berlangsung selama 11 hari sejak 16 Februari tersebut berhasil meningkatkan penjualan motor listrik hingga 80% dibanding pagelaran serupa yang pernah diikuti tahun sebelumnya. Di event ini nih saya udah selama 11 hari ini hampir 1.000 ya Mbak terjual Mbak gitu. Sebelumnya udah, tapi di event ini puncaknya ya Mbak, puncak dari banyak-banyaknya orang beli. Peningkatannya sampai 80% penjualan. Antusiasme masyarakat dalam berkunjung ke booth kita, test drive di outdoor maupun indoor itu cukup bagus juga, cukup banyak. Dan banyak juga orang-orang yang sudah memang menanti-nanti ya produk baru kita. Ada peningkatan karena sekarang sudah tidak pandemi lagi, orang-orang sudah mulai banyak yang berkunjung ke booth, sudah bisa mau langsung mencoba, langsung test drive. Sementara itu masyarakat menyebut memilih kendaraan listrik karena lebih murah dan efisien dibanding kendaraan berbahan bakar minyak BBM. Selain itu adanya subsidi yang akan diberikan pemerintah terhadap pembelian kendaraan listrik dalam waktu dekat semakin menarik minat masyarakat. Karena pertama ya memang saya tertarik dengan modelnya yang kekinian, terus kemudian juga lebih efisien aja sih secara pengeluaran kalau motor listrik. Dengan ada program pemerintah yang potongan 7 juta katanya, dan dari brand ini kemungkinan memang saya bakal beli motor listrik itu sih. Sebenarnya sih tertarik karena memang pertama murah ya, secara bukan harganya tapi lebih kepada kesehariannya, kayak misalnya tidak ada lagi bayar bensin, sekarang mungkin cuma jadi bayar bulanan karena masuk ke listrik gitu kan. Lalu kedua terkait dengan insentif sih, jadi ya terkait dengan harga beli barangnya jadi lebih murah. Pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) resmi menetapkan insentif untuk kendaraan listrik roda 2 sebesar 7 juta rupiah dan akan berlaku pada Maret mendatang. Hal itu guna mendorong minat masyarakat beralih ke kendaraan ramah lingkungan dan mengurangi bahkan menghentikan ketergantungan terhadap BBM yang konsumsinya sudah mencapai 70 miliar liter per tahun. Dari Jakarta, Cahyasari Priska Triverna, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi mengenai penyelenggaraan IIMS tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kilas Nusantara siang ini. Saya akan kembali malam nanti pukul 20.00 dalam Kilas Nusantara Malam dengan 3 kabar pilihan menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.